Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Syifa. Sebelum kalian menonton vlog ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Syifa 06 Official dan follow Instagram @syifa_0608. Hari ini tepatnya 5 Maret 2025, saya Syifa Aulia, siswi kelas 12 MAN 21 Jakarta Utara beserta 29 siswa terpilih SMA, SMK, dan MA sedang kunjungan ke Ainus Tower bersama MNC Group dan MNC University. Kira-kira Ainus Tower dalamnya seperti apa ya, dan ruang produksinya bagaimana? Penasaran gak nih? Yuk ikutin kami, check it out! Bisa dapatkan banyak insight ya. Kira-kira nanti teman-teman habis lulus itu mau kemana, kerjanya arahnya nanti akan di sini bisa ada diskusi-diskusi kecil. Dan selain itu nanti kita ada juga tour. Betul. Jadi nanti kita akan dengar pemaparan dari narasumber-narasumber yang tadi sudah kakak sampaikan. Kita akan dengar nih bagaimana sih dan apa sebenarnya perusahaan unit bisnis lain media di MNC Group. Karena di MNC Group ini teman-teman kita punya banyak banget unit bisnis. Nah, di mana nantinya teman-teman mahasiswa itu akan di prospek karir untuk kesana nantinya. Oke, tapi pastinya dong. Sebelum langsung ke MNC Group, pastinya harus kuliah di MNC Group. Gimana sih MNC University seperti apa? Kita akan simak profil dari company visit ya. Profil dari MNC University. Indonesia, negeri yang memiliki keragaman budaya, kekayaan, dan keindahan alam dengan tanah yang subur, samudra yang luas, pegunungan, dan hutan tropis yang lebat. Semua ini adalah modal utama Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah penduduk melebihi 280 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan populasi terbesar di dunia. Didukung oleh sumber daya manusia dan pemerintahan yang berkeadilan sosial, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Meski optimisme mewarnai proyeksi Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat dunia, dua tantangan utama masih membayangi, yaitu kualitas pendidikan yang rendah dan disparitas kesejahteraan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2023 hanya 8,77 tahun, dengan hanya 6,41% penduduk mengenyam pendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat penghasilan sebagian besar masyarakat. Data Bank Dunia menunjukkan Indonesia pada tahun 2023 masih tergolong negara berkembang dengan pendapatan per kapita $4.580 Amerika Serikat. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita minimal $13.845 Amerika Serikat. Kenyataannya, Indonesia masih berhadapan dengan rintangan ekonomi yang besar. Jika tidak ada upaya serius, Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap. Di sisi lain, narkoba menjadi salah satu bentuk proxy war yang digunakan untuk merusak generasi muda Indonesia. Upaya komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa diperlukan untuk melindungi generasi muda dan menjaga masa depan bangsa. Disinilah peran krusial pendidikan mengemuka. MNC Group, sebagai entitas yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian tanah air, berkomitmen ambil peran dalam menyiapkan generasi muda unggul, berbudaya baik, dan berdaya saing global. Berawal dari gagasan pendirinya Hari Tanu Sudibyo, komitmen ini diwujudkan dengan mendirikan perguruan tinggi di tahun 2018 sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility CSR MNC Group. Tujuannya agar generasi muda dapat meningkatkan karir serta penghasilan di masa depan.
Sejak didirikan, MNC University berfokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia di bidang bisnis, pendidikan, teknologi informasi, dan komunikasi untuk memajukan bangsa Indonesia. MNC University memiliki 8 program studi unggulan dengan bidang keilmuan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Fakultas Desain dan Komunikasi, Fakultas Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebagai perguruan tinggi yang berafiliasi dengan MNC Group, MNC University memiliki berbagai keunggulan, yaitu kurikulum yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri, serta program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa. Program praktisi mengajar, Career Development Program, program magang atau internship program, dan program akses kerja, serta pengembangan hard skill dan soft skill mahasiswa dirancang dan diimplementasikan melalui serangkaian proses yang tepat dan kolaboratif dengan kebutuhan industri di masa depan. MNC University menawarkan skema pembelajaran yang beragam, meliputi skema luring dengan sistem tatap muka di kelas dan skema daring yang didukung oleh infrastruktur digital dan teknologi mutakhir. Skema daring memungkinkan mahasiswa untuk mengakses program pendidikan tanpa terhalang oleh batasan jarak dan waktu. MNC University merencanakan pengembangan kampus di kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat yang terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, menawarkan lingkungan belajar yang ideal dengan udara yang sejuk dan panorama alam yang memukau. Sebagai kawasan edutainment terintegrasi, KEK MNC Lido City menyediakan beragam fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa. Berlokasi di Technopark, MNC University dikelilingi berbagai fasilitas modern seperti co-working space dan security operation center. Diproyeksikan sebagai Research and Technology University, MNC University di KEK MNC Lido City akan menjadi pusat pendidikan terpadu yang nyaman. Lido Adventure Park, Movieland, MNC Park, dan Lido Music and Art Center siap memanjakan mahasiswa selama berkuliah di MNC University. Dengan didukung oleh berbagai keunggulannya, MNC University diyakini akan berkembang pesat menjadi universitas pilihan dan kebanggaan generasi masa depan Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap, segera kunjungi https://pmb.mncu.ac.id. MNC University, membangun bangsa, memajukan Indonesia. Banjir, terus masalah mobil tabrakan. Oke. Kalau saya sih di sini presentasinya adalah masalah HP. Jadi bukan. Ya kalau ada kalian punya HP yang setiap individu pasti punya HP. Ya. Kalau HP-nya kalian itu pecah atau rusak, kan pasti kalian pasti akan merogoh duit lagi gitu ya untuk beli HP. Ya. Kalau kami itu akan menanggung. Kalau ada sesuatu HP entah pecah atau apa, kami menanggung untuk penggantian HP tersebut. Tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya tidak semua terus teman-teman di sini ada yang di sini beli asuransi itu semuanya bisa diganti. Tapi ada kriteria tertentu yang bisa diganti gitu ya. Dan nominal preminya cukup murah kok. Sahamnya dikirim pakai pos, jadi bentukannya lembar kertas. Dan itu minim terjadinya risiko kehilangan, banjir, kebakaran gitu ya, kertasnya terus hilang asetnya. Nah sekarang semuanya sudah bisa dilakukan melalui mobile, bisa lewat handphone ya, melalui mobile ataupun lewat desktop gitu ya, lewat PC gitu. Nah dalam aplikasi Motion Trade ini ada berbagai macam fitur. Mulai dari fitur nabung saham, jadi memang ini konsepnya menabung ya saham setiap bulan gitu kan. Ada juga fitur virtual trading buat teman-teman yang memang mau belajar. Autentifikasi kedua faktor. Dan yang ketiga, kita harus waspada terhadap email atau pesan mencurigakan serta jangan berikan info pribadi. Teman-teman udah pernah nggak dapat nih atau membaca berita yang kita akan dikirimkan WhatsApp yang isinya surat undangan tapi berisi link yang aneh. Nah, itu adalah email phishing. Itu adalah WhatsApp atau pesan phishing. Gitu. Jadi, checklist aman bertransaksi semoga teman-teman lakukan di kehidupan perbankan teman-teman supaya teman-teman juga aman dalam bertransaksi. Yang pertama, gunakan password kombinasi, yaitu yang tadi unik gitu loh. Jadi susah ditebak.
guys, jadi sekarang kita udah ada di dalam studio iNews. Wah. Yuk, depan aja tuh. Ikut. Kita di sini juga ada, nah kalau kalian ini prompter. Jadi kalau misalnya ada kalian presenter bisa baca berita, ada yang bilang hafalan atau enggak sih? Jadilah mereka baca yang ada. Oh gitu. Seperti itu. Ya kamera ini semuanya sudah komplit. Selamat siang pemirsa Sinus. Kita aja di set namanya. Masih kena ya kamera. Selamat sih Pak. Udah kamu dulu. Kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Angelica DFAK. Pemirsa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi. Hai. Selamat siang teman-teman. Ini dari SMA mana aja nih? Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Tadi udah keliling ke lantai 10. Sekarang kita lihat-lihat ke radio. Jadi MNC Radio ini ada 4 radio. Ada Radio RDI, Trijaya FM, Global Radio, sama V Radio. Oh, pertama-tama kenalin, aku Dita. Dan ini Mas Tommy. Mas Tommy ini konten kreator, terus dia runner juga. Tambahkan juga. Kita langsung ke session yang pertama ya, ada session RDI yang kebetulan di Iya, sebelumnya aku yang manage teman-teman, jadi aku yang mengkoordinasi untuk apa namanya, secara station. Si RDI ini lebih ke radio all segment. All segment itu apa? Jadi all segment itu radio di mana dia memutarkan lagu-lagu pop Indonesia, pop Melayu, dangdut, ambiar, koplo, jadi semua genre. Jadi dia lebih ke mulai dari menengah ke bawah lah untuk secara ini. Usianya mulai dari gadget sampai ke upper. Iya, apa tuh lebih ke muda kan? Upper tuh lebih tua gitu, boomer. Lebih ke gue gitu. Gitu. Kalau ini kebetulan lagi on air program request, terus single operator penyiarnya. Jadi penyiar tuh nanti kalau misalnya kalian penasaran, cukup harus multitasking, bisa ngomong, bisa operating di mixer, terus bisa milih lagu, bisa bacain WhatsApp dan lain-lain lah gitu. Nah, kalau penyiar itu kalau di sini pekerjaannya tuh per 4 jam, jadi satu program 4 jam. Di dalam program itu dia mulai dari muterin lagu, bacain request, muterin iklan, kalau misalnya ada talk show musisi atau klien dia juga wawancara kayak gitu. Dan memang kalau boleh pengen lihat lagi, ini kita tuh secara sistem bisa jadi audio yang kita dengar tuh mulai dari softwarenya, ini ada mixernya, terus kalau ini interaksinya. Nah ini alhamdulillah kita cukup banyak dari yang WhatsApp nih. Ini yang WhatsApp nih biasanya lumayan banyak nih. Komen-komen dia minta diputerin lagunya gitu kan. Ini bacain semua Om. Enggak semuanya sih. Jadi WhatsApp tuh satu program misalnya dalam 4 jam bisa ada 100 misalnya 150 WhatsApp gitu ya, paling sebagian aja. ini lebih ke profesional muda. Beginilah kurang lebih studionya hampir mirip-mirip semua setiap station. Kalau Trijaya ini lebih ke breaking news, hot news yang berhubungan sama pemerintahan, politik dan segala macam.
Tapi nggak cuma itu aja, mereka juga punya rock, muterin lagu-lagu rock, terus juga apa lagi ya Kamarlen tambahannya? Apa? Oh, lagu-lagunya pop dewasa, hampir mirip banget sama V-Radio, tapi ini lebih mereka kadang muterin 80s gitu, lagu-lagu yang lawas tapi yang masih enak banget didengerin. Terus pokoknya yang berhubungan sama berita-berita terkini itu pasti ada di Trijaya. Nah, kita di dua kota, Jakarta dan juga Bandung. Di Jakarta itu ada di 88,4, di Bandung 89,7. Bedanya sama stasiun yang lain, di Global Radio ini anak muda. Teman-teman inilah adalah segmennya di Global Radio. Kalau teman-teman lihat ada sosok Sandiulwo, ada yang kenal sama Sandiulwo? Oh, kenal. Nah, Sandiulwo ini salah satu penyiarnya Global Radio. Itu kebetulan siarannya dari jam 12 sampai jam 3. Kalau teman-teman kenal Bass Boy, ada yang kenal Bass Boy? Kenal. Ada yang tahu Bass Boy? Ada yang tahu Bass Boy nggak? Aku. Tampaknya. Bass Boy juga salah satu, kalau teman-teman nggak tahu, dia ini adalah musisi ataupun rapper yang kemarin baru aja interview sama Jackson Wang dari GOT7. Dia salah satu penyiar pagi kita juga. Nah, Jadi udah kelas internasional banget kalau kalian mau main sini. Ini udah predator. Ini juga udah predator. Semua predator ini udah kelas pro sih. Ini ada 18 table. 18 table di sini reguler. Di sana ada VVIP. VVIP table itu biasanya kita ada acara event biliar, itu nanti ada TV table-nya buat streaming ke RCTI Plus dan Vision Plus. Itu ada TV table di situ. Kita juga ada smoking room sebelah sana. Smoking room di ujung itu. Lalu barnya juga ada. Teknologi dari MNC Bank, ya. Teman-teman akan di-guide oleh Pak Hafiz dari Digital Technology. Selamat Hafiz. Ya, selamat siang semuanya. Saya Hafiz. Saya di sini posisinya sebagai manajer monitoring and support. Saat ini kita ada di lantai 5 kita tempatnya motion technology. Kita di sini untuk aplikasi motion banking ya. Aplikasi motion banking. Kita saat ini di lantai 5. Kalau kita tempat ini tuh untuk ada dari sisi developer, ada dari sisi monitoring, ada dari sisi arsitektur juga. Ya, udah berdua. Ya, kalau mau keliling boleh. Yuk, jalan ya. Ini working space-nya dari Motion Technology ya. Working space itu dari SMP ya? Iya. Ya, ini working space kita khusus untuk development teknologi. Jadi ada dari sisi developer, ada dari sisi transaksi. Jenis transaksinya itu payment yang paling tinggi 44%. Jadi kan untuk yang bayar segala macam lah, transfer of us, dan secara behavior dari customer kita juga pecah-pecah. Jadi customer yang loyal itu customer yang secara rutin selalu menggunakan platform kita, Motionpay. Jadi mau 14 dari hari ini sampai 14 hari yang lalu dia membuka dan melakukan transaksi di platform kita. Terus sampai ke customer loss itu 91, maksudnya 91 hari terakhir sama sekali nggak ada top up, sama sekali nggak ada transaksi, itu kita anggap sebagai customer yang loss. Jadi istilahnya dia mungkin sudah uninstall aplikasi kita, atau memang sudah
nggak berminat kayak gitu. Itu memang secara flow behavior dari orang menggunakan aplikasi seperti itu. Kayak misalnya mas-mas lomba kalau aplikasi Oke guys, saat ini aku sedang bersama Kak Noval selaku konsultan MNC University. Hai Kak. Halo. Kita bincang-bincang dulu yuk Kak. Boleh. Kak, fakultas dan prodi apa saja yang tersedia di MNC University? Dan apakah MNC University ini ada beasiswa untuk mahasiswa? Oke, jadi MNC University itu punya 8 program studi. Ada manajemen, akuntansi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, kemudian ada desain komunikasi visual, sains komunikasi, ilmu komputer, sama sistem informasi. Dan semua program studi yang kita miliki saat ini itu kita ada beasiswa dari 50 hingga 100%. Jadi buat teman-teman yang mau gabung bisa banget sekarang. Nah Kak, apa sih peluang karir untuk lulusan MNC University? Oke, jadi peluang karir untuk teman-teman jadi mahasiswa di MNC University itu luas banget. Mulai dari magang, internship nantinya ya kan, dan juga akses kerja itu langsung ke MNC Group gitu. Dan di setiap program studi itu memang kita buka jurusan yang kita punya lapangan pekerjanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir masuk program studi dimanapun di MNC University pasti akan dikasih bekerja ke MNC Group. Wow, keren. Ayo guys, masuk MNC University.